Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam jenis kenikmatan kepada kita, baik yang sifatnya zahir, yang nampak, yang terlihat, ataupun kenikmatan yang batin, yang seringkali manusia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, tetapi ternyata banyak dan berlimpah curah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau kita berupaya, berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang siapa yang menghadirinya maka dia mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di antaranya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan, menjadi penyebab gugurnya dan terhapusnya kesalahan juga dosa-dosa, mendapatkan ketenangan, yang mana ketenangan tersebut tidak didapatkan selain di majelis ilmu. Di antaranya ketenangan atau as-sakinah yang menambah keimanan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya walladzi anzala alaihimus sakinah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan as-sakinah kepada kalian atau kepada mereka agar mereka bertambah keimanannya di atas keimanan yang sudah ada. Dan juga di antaranya adalah kebaikan yang sangat banyak yang menjadi tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada setiap hamba yang memperdalam ilmu agama. Terutama terkait dengan Al-Qur'anul Karim ini, Nabi SAW sabdakan secara khusus, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah. Rasul katakan tidak ada segelintir kaum yang berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Lalu juga ini masuk dalam bagian majelis ilmu. Yatluna kitab Allah. Nah, Rasul kemudian mengkhususkan mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca kitab Allah.
wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim di antara mereka. Jadi ini lebih dikhususkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan karunia yang Allah janjikan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu, terkhusus duduk untuk membahas, mengkaji, mentadabbur Al-Quran, semuanya kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ummahat, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an di dalam lanjutan surah Al-Baqarah, yaitu dimulai dari ayat yang ke-47. Dan sebetulnya tema ini masuk dalam pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah selamatkan dari kezaliman Fir'aun. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ini kaidahnya harus kita ingat terus ya, para ummahat. Sebuah kaidah, sebuah rumus yang harus senantiasa kita ingat, bahwasanya mereka menetapkan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu atau ibrah itu dipetik, ini kaidahnya para umat, baik diingat atau dicatat. Pelajaran atau ibrah itu dipetik dan diambil karena keumuman lafaznya. Pelajaran atau ibrah itu dipetik dan diambil karena keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Sekali lagi saya ulang, pelajaran atau ibrah itu dipetik dan diambil karena keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Apa maksudnya? Kami berikan contoh sebelum masuk karena ini ayatnya panjang, ya kisahnya panjang. Contohnya yang mungkin akan lebih tergambar lebih jelas di dalam surat Al-Masad. Allah berfirman tentang kondisi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Dan seterusnya sampai akhir ayat, sampai akhir surat, bahkan berbicara juga tentang istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Intinya yang Allah bicarakan tentang Abu Lahab dan istrinya, semuanya. Ya nggak ada kisah lain, pembahasan lain, informasi lain, kabar lain kecuali tentang Abu Lahab khusus. Makanya pembicaraan awalnya pun dibuka dengan tentang Abu Lahab. Celaka Abu Lahab kedua tangannya dan celakanya. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak bermanfaat untuknya harta dan apa yang diupayakan. Dan seterusnya ya. Bahkan Allah kabarkan saya selana ronzata lahab. Dia akan masuk neraka, ke dalam api neraka yang menggejolak. Nah, udah cuma itu aja isinya. Ayatnya pendek, kabar tentang Abu Lahab. Nah, apakah kemudian karena ayat ini khusus berbicara tentang Abu Lahab, kemudian tidak kita ambil dan kita petik ibrohnya? Kita bisa ambil ibrohnya nggak, Bapak, para ummahat? Dari surat Al-Masad ini kita bisa ambil ibrohnya atau tidak? Bisa, sekalipun sebabnya khusus, pembicaraannya khusus tentang Abu Lahab. Tapi Al-Quran itu lafadznya umum, berlaku untuk semua, begitu. Ya bisa dipahami ya kaidahnya, bahwasanya pelajaran atau ibrah itu dipetik dan diambil karena keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Tadi ya, ayat ini turun khusus tentang Abu Lahab, khusus.
sebabnya karena Abu Lahab kejadiannya. Tapi lafadznya umum, artinya apa? Kita tetap bisa mengambil pelajaran, kita tetap bisa memetik ibrah, kita bisa mengambil faidah, mengambil hikmah dari surat yang walaupun secara khusus turun karena Abu Lahab. Nah, sama dengan ayat ini para jamaah, para umat sekalian, ayat yang akan kita kaji di dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat ke-47 sampai ayat-ayat berikutnya. Ini Allah mengisahkan tentang apa? Mengisahkan tentang Bani Israel, Fir'aun, Nabi Musa. Kan berarti ayatnya khusus berbicara tentang mereka. Tapi kemudian kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an yang lafadznya umum. Maka setiap kejadian, setiap perintah, setiap pelarangan, setiap kisah dan lain sebagainya, maka semuanya bisa kita petik pelajarannya sebagai pelajaran hikmah yang berharga untuk kita terapkan dalam kehidupan. Ya, baik. Nah, ini kami jadikan sebagai mukadimah agar kita merasa penting. Oh, ini kan pembahasan Nabi Musa, bukan tentang kehidupan kita gitu ya. Enggak, kita mengambil ibrah dari kisah itu. Ya, bahkan para ulama mengatakan terkadang para umahat, coba kita bayangkan ya, dan kita bayangkan apa yang pernah kita alami di kehidupan kita. Sering nggak ya gitu ya? Sering atau tidak? Ketika ada sebuah kisah, ternyata kisahnya itu selaras dengan apa yang pernah kita alami dan itu lebih mengena di hati kita daripada langsung kalimat perintah. Betul nggak Pak Romat? Ya misalnya ya, jangan melakukan A begitu. Jangan dolim. Nah, udah kan kalimatnya jangan dolim sudah. Dengan misalnya ada sebuah kisah, ada orang dolim, kemudian apa? Allah habiskan hartanya, Allah timpakan penyakitnya, Allah timpakan berbagai macam penyakit, kemudian dikucilkan. Nah, kisah. Nah, ketika kisah itu sampai kepada kita, kita merasa apa? Lebih ngeri dibandingkan apa? Jangan berbuat dolim gitu. Atau mungkin bahkan kejadian itu pernah kita alami sehingga membuat kita apa? Membuat kita lebih takut dibandingkan kalimat langsung bentuknya perintah. Ya, makanya kata para ulama, betapa berharga kisah-kisah, apalagi kisah yang Allah memang cantumkan di dalam Al-Quran, dijadikan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala tentang informasi-informasi, kabar-kabar orang-orang sebelum kita. Maka tentunya ini akan banyak hikmah, faidah, ibrah yang bisa kita petik dan kita ambil. Baik, kita masuk di ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, kita bacakan dua ayat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah tentang nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Ya, kalimatnya sebetulnya alaikum, kepada kalian. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di dalam ini. Atau di alam ini, maaf. Ya, alal alamin, dari seluruh alam. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu banyak, dan bahkan ada yang Allah lebihkan kepada mereka yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, dan takutlah kamu, yang artinya dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya
tidak diterima dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Baik, coba bisa dilihat para ummahat di ayat 40, ini ayatnya mirip ya. Di ayat 40-nya, ayat sebelumnya itu sama ya. Kalimat awalnya sama, ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Jadi dua kali Allah ingatkan. Kalau dalam Al-Quran di sini berarti apa? Dalam ayat yang sama, dalam halaman yang sama. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Baik, kita sedikit murojaah. Wahai Bani Israil, wahai anak-anak Israel. Israel ini siapa? Hah? Makanya kita nggak boleh ya mengatakan apa? Sekarang kan Palestina sedang dijajah oleh siapa? Nama negaranya apa? Israel. Sebetulnya nggak boleh ya. Sebetulnya kita nggak sepakat penamaan itu. Kenapa? Karena Israel atau bahasanya Israel bahasa kita itu nama lain daripada Nabi. Nabi siapa? Hah? Nabi? Nabi siapa? Israel itu nama Nabi. Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu nama Nabi. Makanya kalau kita, ya Allah laknat Israel, berarti melaknat Nabi. Gitu ya. Makanya kita katakan apa? Semoga Allah membalas, meluluh lantahkan, menghancurkan sehancur-hancurnya kaum Zionis. Begitu. Atau kaum Yahudi. Seperti itu ya. Bukan kita mengatakan Allahumma la'anil Israel. Jangan ya. Ya Allah laknatna Israel karena Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Maka Bani Israel maksudnya adalah apa? Anak-anaknya Nabi Yakub. Ya. Anak-anaknya daripada Nabi Yakub alaihi salam atau keturunan-keturunannya. Maka dari itu para ummahat, para jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajma'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya keturunan Israel atau Bani Israel mereka adalah kaum di mana Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan. Yang mana kenikmatannya banyak sekali, bahkan Allah lebihkan mereka dibandingkan kaum yang lainnya. Baik, saya ingin tanya. Ya, setelah tadi nggak kejawab ya. Israel itu nama lain daripada siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang pertanyaannya. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu? Hah? Apa saja nikmat yang dilimpahkan, diberikan kepada Bani Israel? Coba sebutkan apa saja, ada yang tahu? Nikmat-nikmat apa saja yang Allah berikan kepada Bani Israel? Nggak ada yang tahu. Kan tadi di sini Allah mengingatkan apa? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan bahkan aku telah melebihkan kalian dibandingkan alam semesta yang lain atau makhluk-makhluk lain atau kaum-kaum yang lain. Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 20. Nah, silakan dibuka Al-Maidah ayat ke-20. Inilah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada
kaum Bani Israel. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-20. Perhatikan ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa saja? Lihat pertama. Idh ja'ala fikum anbiya. Di mana Allah telah mengutus di tengah-tengah kalian para nabi. Jadi nabinya bukan satu saja kepada Bani Israel. Ya, kemudian apa? Wa ja'alakum muluka, dan Allah telah jadikan bagi kalian raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah anugerahkan kepada kalian, datangkan kepada kalian apa yang tidak Allah datangkan kepada kaum yang lainnya. Nah, ini diantara nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Di antaranya juga apa? Di antaranya Bani Israel, Allah jadikan mereka adalah makhluk-makhluk yang kuat, makhluk-makhluk yang besar, yang hebat, begitu. Baik, para jamaah sekalian, azan ya Allah ya kemajma'in. Kita kembali ke dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Dari ayat ini para jamaah sekalian, Allah mengingatkan Bani Israel untuk apa? Untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti para jamaah, perhatikan, ini dicatat ya. Salah satu atau di antara kiat, bukan salah satu ya. Di antara kiat agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah senantiasa berupaya mengingat nikmat-nikmat Allah. Saya ulang sekali lagi para umahat. Di antara cara agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mampu bersyukur adalah dengan cara kita mengingat nikmat Allah. Makanya tema kita adalah ingatlah nikmat Allah agar kamu bersyukur. Bagaimana mungkin kita meraih syukur para umat kalau kita melupakan nikmat Allah? Itu sebaliknya. Seorang tidak akan mungkin bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mengingat nikmat-nikmat Allah, padahal nikmat Allah banyak. Bahkan kalau kita ingat-ingat, nggak mungkin kita ingat semuanya, nggak mungkin. Tadi ayatnya jelas ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung, nggak mungkin. Coba sebutkan. Ya jangankan apa yang di tubuh kita para umat. Coba nikmat Allah setahun ini saja. Kita sebutkan semuanya. Jangankan setahun ini, seminggu ini aja lupa kita. Ya nikmat sehat, nikmat waktu, wah banyak lah. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bisa menghitung nikmat Allah sesuai dengan firman Allah, jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Berarti Ustadz kalau kita nggak mampu menghitungnya, berarti nggak mungkin kita ingat-ingat. Ya, kita ingat-ingat semampu kita. Kita sebut-sebut semampu kita. Itu nikmat Allah. Makanya seorang itu sekali lagi akan mampu bersyukur ketika dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menyebut-nyebutnya, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama apa? Apa kalimatnya itu? Lau anna ahadakum ya'rif ni'matallah lamma fatira lisanukum min qawli alhamdulillah. Seandainya, ini kata para ulama ya, seandainya di antara kalian itu ingat dan tahu tentang nikmat Allah yang begitu luas, begitu melimpah, maka lisan kalian tidak akan pernah futur, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, jadi para umahat, orang itu banyak lupa untuk bersyukur kepada Allah karena sekali lagi dia sering lupa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Manusia itu
Saya ingin tanya, lebih sering ingat nikmat atau lebih sering ingat musibah? Musibah. Jadi kalau musibah itu ingat, ya Allah saya kok begini, ya Allah saya kok begini. Itu yang disebut musibah demi musibah. Tapi kalau dihitung dibanding-bandingkan dengan nikmat Allah, maka nggak ada bandingannya. Musibah kadang masih bisa terhitung. Orang susah berarti di ekonominya. Orang begini berarti di sini. Tapi nikmat Allah nggak terhitung. Allah buktikan di dalam surah Al-Ma'arij. Ya. Dicatat dan dibuka surah Al-Ma'arij. Di dalam surat yang ke-70. Surat ke-70 halaman 569 dari ayat ke-19 sampai ke-21. Surat Al-Ma'arij dari surat ke-70 ayat ke-19 sampai ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Perhatikan ayatnya. Apa kata Allah? Sungguh manusia diciptakan suka bersifat mengeluh. Ya, jadi jangan heran kalau ada orang suka mengeluh, ini kata Allah begitu. Kelakuan manusia begitu. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dapat kebaikan dia kikir bakhil. Gitu ya. Ada yang merasa yang nggak akan ngaku ya. Jadi manusia itu suka keluh kesah. Kalau dikasih susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustaz, Ustaz gitu ya. Ngeluh kesah. Ketika dikasih kebaikan, limpah harta, kesehatan, dia kikir. Kikir dalam ibadah, kikir dalam ketaatan, kikir dalam harta. Intinya kikir tentang hak Allah dan kikir juga terhadap hak-hak manusia. Tetapi Allah kemudian mengecualikan. Dan salah satu amalan yang paling pertama Allah sebutkan, illal musallin. Kecuali orang-orang yang suka sholat. Nah itu. Jadi kalau orang suka sholat, kemudian suka sedekah, dan lain sebagainya, dia akan terhindar dari sifat dasarnya. Karena memang sudah menjadi sifat dasar manusia, suka berkeluh kesah. Begitu. Nah maka salah satu yang disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 47 tadi, bahwasanya di antara kiat agar kita bersyukur, nggak banyak ngeluh, nggak banyak berkeluh kesah, ya, nggak banyak sebut-sebut yang jelek-jeleknya saja, nggak banyak sebut yang nggak enaknya saja. Apa salah satunya adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah katakan saja, alhamdulillah. Bahkan para umahat, ya kalau kita mau kembali kepada sikap dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ketika dapat nikmat tetap alhamdulillah, ketika dapat musibah juga tetap alhamdulillah. Cuma ditambahin jadi alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Kata para sahabat, ya kata istrinya, Nabi kalau ditimpa kebahagiaan Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba kita berusaha ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang bi ni'matihi dengan nikmatnya tatimmu sempurna as-shalihat berbagai macam kebajikan. Tetapi kalau Nabi ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan musibah, sakit, atau ujian ekonomi dan lain sebagainya, maka Nabi berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apa artinya?
ala kulli hal. Artinya apa? Atas setiap kondisi. Ya, ditulis ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan atau atas setiap kondisi. Baik, kenapa kita dianjurkan mengucapkan ini sebagaimana ucapan Nabi? Perhatikan para umat. Agar kita tahu kuncinya ya. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengkaji, mentadaburi Al-Quran, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, kita berharap demikian. Bukan sekadar nambah wawasan saja, bukan sekadar nambah ilmu saja, bukan sekadar nambah dalil-dalil yang kita hafalkan, catatan saja. Tapi memang untuk kita praktekkan. Karena hamba yang paling besar atau tinggi levelnya di hadapan Allah ya hamba yang bersyukur gitu. Nah, kenapa apa pertanyaan ini? Kenapa kita mengucapkan apa yang diucapkan Nabi? Ketika dapat musibah kita tetap muji Allah. Kenapa? Pertama, agar kita tidak menyalahkan Allah dalam keburukan yang menimpa kita. Agar kita tidak menyalahkan Allah ketika kita ditimpa keburukan. Sakit nyalahin Allah. Susah nyalahin Allah. Karena musibah nyalahin Allah. Ya Allah kenapa sih? Nah kan gitu ya, itu nyalahin Allah itu. Ya. Kemudian ya Allah apa salah saya? Nah itu orang nggak tahu diri ya. Udah tahu banyak salahnya. Dia nanya, apa salah saya? Apalagi sampai mengatakan apa? Allah nggak adil sama saya. Naudzubillah min dzalik. Bisa kufur kalimat itu. Ya. Makanya pertama tadi kenapa kita mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan atau atas segenap kondisi agar kita tidak menyalahkan Allah ketika kita dapat musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena musibah itu adalah karena ulah tangan kita sendiri. Yang kedua, kita harus menyadari bahwasanya ketika Allah timpakan musibah kepada kita, berarti itu karena ulah tangan atau salah kita sendiri. Itu karena apa? Karena dosa. Ya. Ada musibah berarti karena dosa. Ada dosa yang kita lakukan, kita kena musibah, nah itu berarti kita introspeksi diri. Yang ketiga alasannya karena Allah itu terpuji dalam setiap keadaan. Ya, alhamdulillah kan Allah itu terpuji. Kita makanya mengatakan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Allah itu terpuji atas setiap keadaan. Dikarenakan setiap musibah yang menimpa hamba pasti ada hikmahnya. Setiap musibah yang menimpa hamba pasti ada hikmahnya. Makanya kita katakan segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Walaupun kita nggak tahu pasti ada hikmahnya. Hanya saja tidak diketahui. Hanya saja Allah rahasiakan. Tapi pastikan Allah memiliki hikmah dalam setiap ketetapan dan takdir yang Allah tentukan. Yakin nggak Pak Rumah seperti itu? Pak Rumah yakin nggak? Hah, kok insya Allah? Kok insya Allah? Yakin nggak Allah punya hikmah? Kok insya Allah? Yakin. Kok nggak ya? Kayak, yakin nggak Tuhan kita Allah? Insya Allah. Ya, salah Bu. Yakin nggak surga itu ada? Insya Allah. Salah nggak itu? Ya salah. Jangan insya Allah. Jangan. Kan di antara nama Allah apa Bu? Al-Hakim. Allah yang pasti punya hikmah. Allah bijaksana dalam setiap ketentuannya. Yakin nggak? Yakin, harus yakin. Jangan insya Allah Bun. Insya Allah kalau ibu-ibu nanti mau makan nggak? Insya Allah. Ibu mau ngemil nggak? Insya Allah. Karena belum terjadi. Kalau keyakinan akidah jangan insya Allah. Harus yakin. Ya, hakul yakin, ainul yakin sudah. Ya. Dan ilmu yakin juga. Ilmunya, haknya, ainul yakin. Kalau ainul yakin nggak mesti juga. Karena ain itu kan berarti yang dilihat. Kadang hikmah itu nggak terlihat. Ya, bahkan begini Pak Rumhat. Ketika ditimpa suatu musibah, bisa jadi hikmah itu tergali, terdapatkan setelah sekian tahun. Pernah nggak begitu Pak Rumhat? Oh, ini kejadian yang lalu ternyata begini.
Jadi kadang Allah nggak menampakkan secara langsung hikmahnya. Atau bahkan Allah rahasiakan. Intinya kita harus yakin bahwa dalam setiap takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita pasti ada hikmahnya. Udah begitu aja. Yakin itu, terapkan dan tumbuhkan keyakinan itu. Pasti ada hikmahnya. Nah, coba catat ini ya. Dan salah satu hikmah besar yang Allah berikan kepada seorang yang tertimpa musibah adalah apa? Dosanya dihapuskan. Nah, itu ya. Kalau dia bersabar tentunya ya, dosanya dihapuskan. Apalagi diangkat derajatnya. Itu berarti hikmah atau bukan? Hikmah, ada hikmah di balik itu. Jadi walaupun awalnya adalah disebabkan karena dosa, Allah timpa musibah, berarti apa? Allah inginkan dengan musibah itu dosa yang dia lakukan dihapuskan dosanya. Berarti kan itu hikmah. Ya Allah, kenapa begini? Ya karena kita berbuat dosa. Tapi ingat, Allah menimpakan musibah, menyegerakan biar kita nanti nggak diadab di neraka. Makanya Allah balas dulu di dunia. Sebagian orang begitu. Walaupun nggak mesti para umat ya. Ada orang yang taubat, ya udah aman dari musibah, aman juga dari adab di kubur, aman juga dari adab di neraka. Begitu. Tapi ada orang yang memang Allah timpakan musibah setelah dia berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau enggak dengan musibah begini, barangkali dia enggak sadar. Karena kalau tidak dengan musibah ini, barangkali nanti Allah balasnya di alam barzah, di kubur lebih mengerikan lagi siksanya. Makanya Allah kemudian apa? Allah kemudian timpakan musibahnya di dunia. Allah percepat. Makanya ingat para ummahat ya, ini hadis yang sahih juga dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Innallaha idza habba 'abdan ajjala lahul 'uqubah. Perhatikan para ummahat. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu hamba, seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman padanya di dunia. Jadi sekalipun dia berbuat dosa, kemudian Allah hukum di dunia, itu salah satu tanda cinta Allah kepada dia. Ustaz, kenapa kok cinta saya malah dihukum? Ya biar nanti nggak dihukum di akhirat. Dan dihukum di dunia kan cuma sebentar. Kita bukan berharap ya. Tapi memang ini Rasul katakan, jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman dia di dunia. Itu salah satu tanda cinta Allah. Daripada harus dia tanggung nanti di akhirat. Baik. Jadi ini ya beberapa poin terkait dengan kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditimpa musibah pun kita tidak berkeluh kesah, bahkan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata di balik musibah pun ada nikmat. Makanya derajatnya itu hamba ketika dapat musibah ada yang dimurkai, yaitu orangnya apa? Orang yang murka terhadap takdir Allah, dimurkai berarti. Kemudian ada orang yang sabar, dia dapat pahala dengan sabarnya. Kemudian tingkatan di atas sabar apa? Ridho. Apa bedanya antara sabar dengan ridho? Ya betul. Kalau tingkatannya sabar kewajiban, kalau ridho itu kelebihan. Ya ada keutamaan di atas sabar. Tapi apa bedanya? Kalau ridho itu dia tidak lagi merasakan pahitnya dari musibah. Kalau sabar masih pahit, masih nggak enak. Tapi dia berusaha sabar. Nah kalau ridho seolah-olah dia nggak dapat musibah. Coba, ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Ada. Amat saya beberapa kali menjumpai orang, ya ada orang sakit, aduh, gitu. Ini ya udah kayak biasa aja gitu. Atau misalnya hilang sesuatu. Ada orang yang apa? Wah, mungkin pusing, tapi dia berusaha sabar. Ya Allah, ini takdir Allah. Ya Allah, ini takdir Allah. Tapi dia masih pahit gitu ya. Masih pusing, masih galau. Tapi dia tetap mengatakan apa? Ini takdir Allah. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Dia mengatakan begitu. Ini sudah ditetapkan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti dia perbuat. Ya sudah, dia katakan itu. Berarti apa? Dia bersabar. Tapi ada orang yang biasa aja. Apa yang hilang dari dia dengan apa yang dia dapatkan sama saja. Itu ridho. Nah ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu?
Yang lebih tinggi di atas ridho apa? Hah? Bukan. Ini yang kita bahas ini padahal sudah dibahas ini. Apa? Syukur. Dapat musibah malah bersyukur, Mat. Bayangkan ridho aja kita susah, Bro, Mat. Ini malah apa? Malah bersyukur. Dapat musibah, alhamdulillah ya Allah, ala kulli hal. Coba. Kalau orang bilangnya, oh ini orang gila nih. Dapat musibah malah bersyukur. Enggak, kenapa? Karena dia sudut pandangnya berbeda. Dia enggak berpatokan pada musibah, tapi dia berpatokan kepada apa yang ada di balik musibah. Makanya dia bersyukur kenapa? Oh, dengan begini dihapuskan dosa, diangkat derajat, dan lain-lain. Disediakan surga kalau dia bersyukur. Ya, maka dari itu para umat sekalian, azani Allah majma'in. Nah, ini bagaimana kita bisa mencapai itu? Salah satunya adalah uzkuru ni'mati alaikum. Ingatlah nikmatku kepada kalian. Itu diantara kiat kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah, termasuk ini sebagai tambahan para umat, hati itu akan tergerak dengan dua amalan. Hati itu akan tergerak dengan dua amalan. Maksudnya itu tergerak apa? Ya, agar hatinya itu hidup. Agar hatinya tidak menjadi hati yang mati. Agar hatinya itu bisa mengamalkan amalan-amalan yang memang berkaitan dengan hati. Ya, apa saja? Yang pertama, kasratu dzikri lil mahbub. Banyak mengingat dan menyebut yang dicintai, itu Allah. Jadi banyak apa? Banyak berzikir. Agar hati itu hidup, banyak berzikir. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 41, Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi Allah mensifati, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Jadi bukan sekadar yang penting zikir, enggak, semakin banyak zikir, semakin akan berbahagia hamba itu. Semakin hidup hatinya. Makanya perumpamaan apa namanya? Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir apa kata kata ulama salaf? Seperti orang yang hidup dan mati. Jadi orang yang hidup ya orang yang banyak zikir. Orang hidup tapi nggak zikir ya mati. Dan ini diantara perkataan Khalid bin Walid kalau nggak salah. Ya ketika beliau menjadi kan biasanya Khalid bin Walid itu kan jadi apa? Jadi panglima perang kan. Tapi pernah di zaman Umar bin Khattab Khalid bin Walid jadi anak buahnya para umat. Waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan seorang jenderal tapi jadi anak buah. Gimana rasanya ya? Kenapa coba? Para sahabat heran. Kenapa kami dipimpin oleh orang biasa, ya maaf, oleh prajurit biasa dalam tanda kutip ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang mulia, tapi kalau dalam sisi perang ia di bawah Khalid bin Walid. Karena nyaris ya, Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah perang, nggak pernah. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya nggak, Pak Rahmat? Pernah? Akhirnya Khalid bin Walid di apa namanya? Jadi anak buah pernah? Ya, akhirnya apa? Kenapa? Kenapa jadi anak buah? Agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Oh, perang itu menang karena Khalid bin Walid. Umar bin Khattab tidak mau seperti itu. Maka akhirnya Khalid bin Walid jadi anak buahnya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas jadi jenderalnya. Nah, makanya di antara perkataan Khalid bin Walid, ya, bagaimana kami tidak menang diberikan kemenangan oleh Allah, kenapa? Karena kami senantiasa banyak berzikir ketika perang. Sedangkan kita sedang melawan mayit, yaitu orang kafir. Kenapa? Orang kafir walaupun hidup dikatakan mayit karena tidak berzikir. Masalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatsalil hayyi wal mayyit.
Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Jadi yang pertama agar hati itu hidup, agar hati itu tergerak mengamalkan amalan-amalan hati adalah banyak berzikir. Yang kedua berkaitan dengan tema kita, yaitu banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Jadi kan ada zikir dengan lisan, ada dengan pikiran. Oh ingat, oh ini nikmat Allah banyak. Dengan hati gitu ya. Belum nikmat ini, belum nikmat ini, belum nikmat ini. Jadi kalau kita lebih sering mengingat nikmat Allah, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Berbeda dengan orang yang banyak mengingat musibah, banyak mengingat kesusahan, kepayahan dalam hidupnya, maka dia akan menjadi hamba yang kufur. Itu pilihan kita, silakan. Mau banyak mengingat nikmat Allah agar bersyukur, atau justru banyak mengingat musibah, menjadi orang yang banyak berkeluh kesah sehingga dia akan terhantar kepada menjadi hamba yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, terancam dengan apa? Azabku yang sangat pedih, azabku yang sangat dahsyat. Baik. Ini ayat yang ke-47. Kita masuk di ayat ke-48. Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Oh, ini penting juga dibahas para umat. Dan takutlah kepada suatu hari. Hari apa ini para umat? Bukan hari ini, maksudnya hari Rabu, bukan ya? Hari apa yang dimaksud dalam ayat ini? Hari apa? Hari kiamat. Jadi Allah itu kadang begini, Allah itu kadang memerintahkan kita takut kepada Allah atau takut kepada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu hari kiamat, dan juga makhluk yang Allah ciptakan, yaitu neraka. Takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada hari kiamat dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah apa? Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Perhatikan di sini. Dan takutlah kepada suatu hari yang seorang jiwa atau seorang pun tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Pertanyaannya, pada hari kiamat memangnya nggak berlaku syafaat? Berlaku nggak syafaat? Tapi kenapa di sini katakan takutlah pada satu hari yang seorang pun tidak dapat menolong orang lain sedikit pun dan tidak diterima syafaat? Kenapa kalimatnya tidak terima syafaat? Wala yu'khadhu minha 'adl. Dan tebusan apapun tidak terima darinya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Maksudnya apa? Karena syafaat tidak berlaku kecuali dengan dua syarat. Karena syafaat tidak berlaku kecuali dengan dua syarat. Jadi intinya syafaat itu nggak akan berlaku begitu. Itu dasarnya. Kecuali dua syaratnya terpenuhi. Yang pertama, ridho Allah. Yang kedua, izin dari Allah. Yang pertama, ridho Allah. Yang kedua, izin dari Allah. Contohnya, kami berikan contoh. Nabi kita Muhammad SAW, apakah bisa memberikan syafaat? Bisa atau tidak? Bisa. Berarti apa? Berarti Allah mengizinkan kepada Nabi untuk bisa memberi syafaat. Berarti berapa syarat yang sudah terpenuhi? Enggak. Nabi bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Berarti berapa syarat yang sudah terpenuhi? Baru satu. Berarti butuh berapa syarat lagi? Satu lagi, yaitu apa? Ridho Allah. Nah, ridho ini berlaku untuk objek. Paham atau tidak? Nabi diberikan izin untuk memberi syafaat. Nah, untuk objeknya yang diberi syafaatnya harus sesuai dengan ridho Allah atau tidak. Contohnya, Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Tadi pertanyaannya, Nabi diizinkan beri syafaat atau tidak? Diizinkan.
Allah ridho enggak Nabi memberikan syafaatnya kepada Abu Thalib? Allah ridho atau tidak? Tidak. Makanya karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Nabi diberikan izin, tapi Allah nggak ridho syafaat Nabi diberikan kepada Abu Thalib, maka Abu Thalib tidak mendapatkan syafaat. Jadi para umat sekalian, ingat, kelak pada hari kiamat ada orang yang mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena dapat izin dari Allah, Nabi diberi izin, dan Allah ridho syafaat Nabi diberikan kepada orang itu, sehingga dia mendapatkan syafaat. Tapi kalau Allah izinkan kepada Nabi dan Allah tidak ridho kepada orang yang menjadi objek diberi syafaat, maka syafaat tidak berguna dari siapapun, sekalipun dari seorang Nabi, bahkan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sini Allah mengingatkan, takutlah kalian kepada hari yang seorang pun tidak bisa membela. Kenapa? Ketika ada seorang yang mati dalam keadaan kafir. Ketika ada seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar. Ketika orang mati dalam keadaan munafik tulen, maka tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Enggak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Kalau ada orang yang mau memberikan syafaat, diizinkan dia bisa memberikan syafaat, tapi Allah enggak ridho syafaat itu sampai kepada orang itu. Ya. Wala yu'khadhu minha 'adl, dan tidak diterima tebusan darinya, wala hum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Artinya syafaat itu untuk mendapatkan kebaikan, dan ditolong itu apa? Ditolong dari keburukan. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita para umat, perhatikan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya agar kita tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita agar kita tidak bersandar sedikit pun kepada makhluk. Jangan begini, nggak apa-apalah, nanti ada orang tua saya soleh. Nggak apa-apalah, nanti saya punya anak soleh. Nggak apa-apalah, nggak. Kita tetap berharapnya hanya kepada siapa? Allah. Makanya nggak boleh berharap syafaat dari Nabi, nggak boleh. Nggak boleh kita berharap syafaat dari anak-anak kita yang soleh-soleha, nggak boleh. Nggak boleh kita berharap dari pasangan kita, nggak boleh. Nggak boleh kita berharap dari sahabat-sahabat kita. Kenapa saya punya circle kumpulan-kumpulan yang soleh agar saya dapat syafaat nanti dari teman-teman saya? Berharapnya bukan kepada teman, berharapnya bahkan jangan kepada Nabi, berharapnya tetap kepada Allah. Bisa difahami para umat? Kadang orang salah dalam memahami ini. Ya bahkan di awal bahkan di awal kalau pengajian tuh suka ada, semoga misalnya salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, ketika ucapan itu ingat, ucapan itu dimaksudkan kepada hati yang berharap kepada Allah, bukan kepada nabinya. Nabi nggak bisa kasih syafaat. Percuma Nabi dikasih izin sama Allah kalau Allah nggak ridho syafaatnya sampai kepada kita. Paham para umat? Nah, makanya salah satu syarat kita mendapatkan syafaat ya mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu salah satu syaratnya. Ya. Dan kita berharap hanya kepada Allah, karena Allah yang memberikan izin kepada si pemberi syafaat, dan Allah yang nanti memberikan ridho kepada objek yang mendapatkan syafaat. Bisa difahami para umat? Ya, jadi Allah di sini mengingatkan. Bentar ya. Allah di sini mengingatkan, ya sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita hanya berharap kepada Allah. Karena di sini ya, takutlah kamu pada hari gak ada seorang pun yang bisa membela kamu. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa bela kita. Kemudian apa? Tidak diterima syafaat dari siapapun. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa ridho syafaat itu kepada kita. Wala yukhadhu minha 'adl, dan tidak ada tebusan apapun yang dapat diterima. Karena Allah yang mengizinkan kita. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Karena Allah yang dapat menolong. Ya, tapi tadi syaratnya, kalau kita mati dalam keadaan Islam, tidak membawa dosa syirik besar. Ya, kita mati dalam keadaan beriman, sebanyak apapun dosa kita, maka ada hari di mana Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tentunya kita tidak berharap. Ya, kita jangan sampai mengatakan, gak apa-apa saya masuk neraka dulu. Yang penting nanti masuk surga. Jangan ya. Kita berharap langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui diazab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Para umat rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi ayat ini juga menerangkan kepada kita tentang syafaat. Saya ingin bahas tentang syafaat, bahwa tadi syaratnya dua, idnullah lisyafi', izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Wa ridallah lil masyfu' anhu, dan ridho Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Itu syaratnya dua. Kemudian siapa saja yang dapat memberikan syafaat, yaitu Nabi bisa memberikan syafaat. Kemudian siapa? Secara umum kaum mukminin, baik itu yang ada hubungan kerabat dengan kita ataupun sama sekali tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Secara umum kaum mukminin, kaum muslimin bisa saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya kita punya tetangga yang soleh, ternyata dia ingat sama kita, bisa memberikan syafaat. Ya, bahkan ketika kita misalnya nanti ya wafat, meninggal dunia, kemudian kita disolatkan, kata Nabi SAW, ma min mayyitin yuqamu ala jinazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang mayit disolati oleh 40 orang. Disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, melainkan 40 orang ini doanya akan menjadi syafaat bagi si mayit tersebut. Tapi syaratnya orang yang menyolatkan ini tidak berbuat syirik. Jadi betapa beruntung, betapa bahagia ketika kita kelak disolatkan oleh orang-orang yang soleh, yang tidak berbuat syirik, apalagi jumlahnya banyak. Makanya sebuah kenikmatan ketika ada orang yang mati di tanah haram, disolatkan oleh satu Masjidil Haram. Subhanallah, ribuan orang yang menyolatkannya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sedang berusaha mensucikan dirinya. Ribuan orang, bayangkan. Jadi kita jangan begini ya, para umat, kadang-kadang ya, kata Nabi apa? Man minkum yastati an yamut bil Madinah falyamut bil Madinah. Siapa di antara kalian yang mampu mati di Madinah, silahkan mati di Madinah. Kita kadang mikirnya gini, kalau saya mati di Madinah, siapa yang ziarahi saya? Kan begitu ya. Itu pikiran kita masih hidup, udah mati nggak berpikir begitu. Udah mati kita berpikir selamat atau tidak, nikmat atau tidak nanti di alam barzakh. Nggak kepikiran siapa ya. Oh, si fulan lagi ziarahin saya. Oh, si fulan, nggak ada ya. Lagian banyak juga kalau kita sampai dikuburkan di Baki contohnya. Banyak orang berziarah, setiap harinya orang berziarah mendoakan kita. Ya, kalau kita sampai mati di tanah haram, Masya Allah. Ini sebuah kenikmatan. Bahkan Nabi menjaminkan siapa yang wafat di apa namanya di Madinah, maka aku jaminkan syafaat untuknya. Ya, maka sebuah kenikmatan. Dan intinya tadi, dimanapun kita wafat, kemudian kita didoakan oleh orang-orang soleh, maka itu akan menjadi syafaat. Ya, penyelamat kita dari azab di kubur, di neraka, kemudian juga menjadi keselamatan kita mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi secara umum ini berkaitan dengan syafaat yang didapatkan oleh seorang hamba, dari siapa dia mendapatkannya, dengan izin siapa dan ridho siapa, semuanya kembali kepada Allah. Jadi kita juga mengingat bahwasanya ayat ini mengingatkan kita kepada hari kiamat yang kesusahannya, kesulitannya luar biasa. Maka kita hidup di dunia ini, salah satu perjuangan kita adalah untuk bagaimana kita selamat di hari kiamat nanti. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak bekal amal soleh, dengan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya wattaqu, artinya apa? Bertakwa. Ya, takwa itu dari kalimat apa? Ittaqo yattaqi. Ya, kan ini kalimatnya wattaqu, walaupun artinya apa? Takutlah, tapi artinya bertakwalah kamu pada hari. Jadi berbekal, takwa itu kan bekal amal soleh dan meninggalkan amal buruk, dosa dan maksiat. Bertakwalah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, azani Allah yakum ajma'in. Ini selanjutnya ini masuk dalam kisah Musa dan Firaun ya. Ini dilanjutkan atau pertanyaan dulu para umat, silahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu kami persilahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya secara langsung atau ditulis boleh, silakan. Jika tidak ada bisa dilanjut mungkin ya Ustaz ya. Dilanjut aja dulu ya. Baik. Masih ditunggu bagi yang bertanya silakan. Iya, silakan kalau
sambil menunggu Ustadz. Bagaimana? Mungkin sambil menunggu Ya. ada pertanyaan sedikit. Tadi yang dijelaskan tentang syukur, mengingat nikmat-nikmat Allah, caranya dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Itu kan seperti mudah ya Ustadz ya. Bagaimana untuk mengamalkannya khusus ibu-ibu ya. Di saat misalnya dalam kondisi lagi marah, ada kondisi banyak masalah gitu ya. Itu susah untuk mengingat syukur itu Ustadz. Makanya kelihatannya mudah, tapi sebenarnya itu susah sekali Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya. Solusinya? Baik. Ya memang jangankan khusus untuk ibu-ibu ya, untuk kami yang menyampaikan pun memang tidak ringan ya. Makanya balasan syukur itu kan, tingkatan syukur itu udah tingkatan paling tinggi. Makanya kata Nabi ketika Nabi SAW ditanya, kenapa Nabi mau berlelah-lelah, kenapa Nabi mau berletih-letih, sampai tahajudnya bengkak-bengkak, karena itu. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakuro. Memangnya nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Dengan apa? Dengan saya dijamin oleh Allah bahwasanya dosa-dosaku diampuni, yang telah lalu bahkan yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Nah, karena aku mengingat itu, mengingat bahwasanya Allah karuniakan ini kepadaku, makanya apa? Saya mau untuk bercapek-capek tahajud sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Karena ini wujud syukurku kepada Allah yang telah menjadikanku hamba yang Allah lebihkan begitu. Nah, makanya ini sebagai penegasan dan penekanan juga. Nabi mempraktekkan syukur dengan banyak beribadah kepada Allah karena Nabi mengingat keutamaan, mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, sama seperti kita. Ketika ada musibah, ada kesusahan atau buat kita galau dan lain sebagainya, ya coba berusaha diingat-ingat. Makanya ini dengan kita mengilmui ini, salah satunya adalah kiat agar kita kalau nanti menghadapi itu ya ingat-ingat nikmat Allah. Makanya akan membuat apa? Membuat masalah itu yang berat ya lebih ringan lah, walaupun nggak langsung ringan tiba-tiba, tapi lebih ringan. Yang susah yang membuat kita galau juga sama demikian. Diingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita punya ilmunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita nggak mampu untuk meraih syukur kecuali dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah. Makanya salah satu doanya kita diajarkan setiap selesai sholat kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, jadi ilmu penting pertama. Kalau nggak nyampe ilmu ini mungkin kita, wah tadi banyak mengeluh, lupa untuk bersyukur. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita, Allah bantu kita. Karena syukur, sekali lagi, syukur ini berat. Ya, syukur ini berat. Makanya kita minta tolong sama Allah karena nggak ada yang mampu untuk menggapai itu kecuali ketika Allah berikan pertolongan kepadanya. Nah, maka yang ketiga apa? Yang ketiga kita ambil poinnya dari poin yang kedua, runutannya adalah jangan menyandarkan kepada diri kita sendiri. Oh, saya bisa bersyukur. Enggak. Saya bisa karena Allah. Saya mampu karena ditolong Allah. Jangan saya bisa, saya mampu. Enggak. Dengan izin Allah saya mampu. Dengan izin Allah saya bisa. Dengan pertolongan Allah saya lakukan. Begitu ya. Mengilmui, berdoa, dan jangan serahkan kepada diri sendiri, melainkan serahkan urusannya dan mohon pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu kali. Iya, baik Ustadz. Jadi tips tadi ya Ustadz ya, tips syukur ya Ustadz ya. Kalau untuk wujud syukur tadi Ustadz sempat disinggung, itu apa hanya bertakwa aja untuk wujud syukur itu? Gimana? Wujud dari kalau kita bersyukur itu nampak dari mana gitu wujudnya? Ya, baik. Kegiatan apa yang kita lakukan itu seperti apa bahwa Baik. kita itu orang bersyukur? Ya, ini tambahan penjelasan yang mau saya sampaikan sambil menanti kalau ada pertanyaan, ya, ini sebagai tambahan.
Jadi seorang itu tidak dikatakan bersyukur sampai memenuhi 3 rukun syukur. Ya. Seorang itu tidak akan dikatakan bersyukur sampai memenuhi 3 rukun syukur. Ini mungkin sering didengar, tapi kita akan bahas lagi ya sebagai bahan evaluasi. Yang pertama apa? Yang pertama, meyakini dalam hati semua nikmat datang dari Allah. Nah, ini kadang di poin pertama ini saja kita banyak PR para umat. Kenapa? Karena misalnya anak berprestasi menganggap apa? Oh, ini didikan saya. Gitu ya. Kemudian kita sukses dalam membangun bisnis. Oh, apa? Oh, ini kemampuan saya. Paham ya? Jadi bagaimana hati itu senantiasa menautkan semua nikmat datang dari Allah. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian itu semuanya datang dari Allah. Kita bisa jalan datang ke kajian, nikmat dari Allah. Ya, kita bisa mampu mencerna isi kajian, nikmat dari Allah. Kita nanti bisa mempraktekannya, itu pun nikmat dari Allah. Semuanya, pokoknya semuanya kebaikan datang dari Allah. Yakin dalam hati. Jadi itu wujudnya. Itu cara prakteknya bersyukur. Pertama dengan hati. Bahwasanya kita meyakini semua nikmat, semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu dilatih para umat ya. Ini perlu dilatih. Jadi apa-apa Allah. Apa-apa Allah. Jangan ni gue, ni saya. Ya jangan. Ini datang dari Allah. Ini pertolongan Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan. Wujudnya dengan lisan. Itu apa? Banyak menyebut-nyebut tadi. Banyak menyebut-nyebut, banyak berzikir, banyak bersyukur. Minimalnya kita banyak mengucapkan apa? Alhamdulillah tadi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata apa? Jangan mengira orang sudah mengucapkan alhamdulillah kemudian dia dikatakan orang yang bersyukur. Enggak. Jadi ummahat kalau dapat nikmat kemudian mengatakan alhamdulillah. Apakah otomatis jadi orang bersyukur? Enggak. Belum cukup itu. Karena baru satu rukun yang dijalankan. Sampai hatinya yakin ini nikmat yang sampai kepada kita datang dari Allah. Diizinkan Allah. Kadang begini Pak Romat. Ya maaf ini ya. Mungkin semua kita kayaknya pernah begitu. Kalau kita misalnya dapat sesuatu begitu yang sudah kita upayakan. Kita katakan alhamdulillah akhirnya saya capai kesuksesan ini. Dia bilang alhamdulillah. Padahal hatinya menganggap apa? Hatinya menganggap kesuksesan ini hasil jeripayah dia sendiri. Itu nggak bersyukur, hati-hati. Dia tertipu, dia terpedaya dengan kalimat, dengan lisannya. Padahal hatinya tidak dipautkan kepada Allah. Jadi dua ini berkesinambungan ini. Berkaitan dan berhubungan. Dia meyakini nikmat datang dari Allah, kemudian dia wujudkan dengan lisannya. Ya Allah, nggak bisa ini saya lakukan, nggak bisa saya dapatkan, nggak bisa saya raih, kecuali karena nikmat-Mu. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya hak Allah. Jadi sebetulnya bukan sekadar milik Allah. Segala puji hak Allah. Dan pujian itu muncul kata para ulama. Kenapa dikatakan alhamdulillah? Karena kata alhamdu adalah pujian yang diiringi dan dibarengi dengan cinta. Jadi para umat misalnya kalau ada orang memuji kita, itu bukan alhamdu sampai apa? Sampai dibarengi dan diiringi dengan cinta. Kalau sekedar pujian saja itu dalam bahasa Arab namanya as-sana'u. Sanjungan. Tapi kalau pujian makanya itu milik Allah yang dibarengi dengan kecintaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bagaimana mewujudkannya? Ini yang paling berat. Kalau dalil yang kedua dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun karena dengan nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah, siarkanlah. Adapun yang ketiga ini yang paling sulit. Dalilnya surat Saba ayat yang ke-13. Itu apa? Mewujudkan semua nikmat agar kita dikatakan dan tergolong orang bersyukur. Nikmat tersebut diwujudkan dengan amal soleh. Jadi kalau kita ada nikmatnya dibuat dosa, digunakan dalam dosa, berarti dia sedang kufur kepada Allah. Sedang kufur kepada nikmat Allah. Baik itu dengan hartanya, baik itu dengan fisiknya, baik itu dengan waktunya, baik itu dengan jabatannya, dan lain sebagainya.
Ya misalnya kita punya uang, Pak Rahmat. Maka bagaimana kita bersyukur dengan uang? Nah, uangnya dipakai untuk beramal soleh. Tapi kalau uangnya dipakai dalam hal yang haram, berarti saat itu dia sedang mengkufuri nikmat Allah. Karena uang itu nggak datang kepada kita, kecuali dari siapa? Dari Allah. Nah, makanya wujud syukur yang ketiga ini yang paling berat, yaitu apa? Menggunakan nikmat dalam rangka taat. Sama kayak waktu. Kalau waktu kita digunakan dalam ketaatan, berarti itu bersyukur kepada Allah dalam hal waktu. Dalam kemaksiatan, berarti dia sedang kufur terhadap nikmat Allah berupa waktu. Karena dia gunakan dalam mendurhakai Allah. Melanggar aturan-aturan Allah. Allah berfirman di dalam surat Sabah ayat ke-13, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur. Jadi amal soleh adalah wujud syukur atas nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Yang tiga ini. Dan sekali lagi tadi ya, diucapkan ringan, dipraktekkan berat. Makanya serahkan urusannya dan mohonlah pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang berat menjadi ringan. Karena seperti menggapai surga ya. Seperti menggapai surga, apa kata Nabi? Wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Surga itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya. Tapi berat bagi orang-orang yang memang tidak Allah ringankan perjalanannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilakan ya. Silakan Ibu-ibu. Tidak ada Ustadz, tapi sebenarnya mungkin ya di dalam hati ini banyak pertanyaan Ustadz. Mungkin sebagai penutup bisa kesimpulan ya Ustadz ya dan tips ya. Khususnya untuk ibu-ibu, karena kan ada hadis ya Ustadz ya, bahwa penghuni neraka yang terbanyak itu adalah perempuan karena yang tidak bersyukur itu bagaimana Ustadz? Mungkin bisa sebagai kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Baik, biasanya pertanyaan itu memang kebayangnya di luar pengajian gitu ya. Kalau kajian suka lupa sama pertanyaan. Ya, karena kami ngalami juga kalau di luar kajian, oh pengen nanya sama Syekh ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Pas di kajian lupa apa yang mau ditanyain ya. Baik. Nah ini berkaitan dengan syukur. Tadi kan kita secara umum bersyukur kepada Allah. Nah syukur ini juga terbagi menjadi syukur kepada makhluk dan syukur kepada Allah. Nah, bagaimana syukur kepada makhluk? Terapannya, Nabi SAW berkata, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Jadi, termasuk seorang istri bersyukur kepada suami dan sama suami pun bersyukur kepada istri. Demikian pula anak kepada orang tua, bahkan orang tua kepada anak sama. Dan bahkan secara umum sesama, ya kawan dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Dan di sini penerapannya tadi kata Nabi harus pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, karena kalau tidak begitu berarti kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dianggapnya seperti itu. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan apa? Mengatakan uridun nar, aku ditampakkan neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata yang aku lihat yang banyak menghuni neraka adalah dari kalangan para wanita. Yang banyak menghuni surga adalah dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir itu kata Nabi. Makanya kemudian disebutkan kenapa? Yakfurna. Karena para wanita itu banyak yang kufur. Mereka kemudian bertanya, apakah kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya? Enggak. Yakfurnal ashir. Mereka kufur nikmat terhadap para suami. Ya, kufur nikmat kepada suami. Ketika banyak nikmat, ada satu kesalahan mengatakan apa? Saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Nah, itu ya. Saya nggak pernah dibuat senang sedikit pun dalam hidup saya. Padahal banyak. Kemudian apa? Kemudian
ketika ada masalah, perasaan hidup saya sama kamu masalah terus, padahal baru satu. Nah, itu kelakuan wanita-wanita na'udzubillah min dzalik yang kelak menjadi calon neraka itu, Bu. Hati-hati, itu kelak jadi calon neraka yang disebutkan sifatnya oleh Nabi. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, ingat dengan hadis ini. Ya, kata Nabi, yang banyak menghuni neraka wanita, dan sifatnya disebutkan Nabi, lupa dengan kebaikan suami. Kalau ada masalah, seolah-olah seumur hidup bermasalah. Kalau ada nikmat, seolah-olah nikmat itu satu-satunya dalam seumur hidupnya. Nah, itu hati-hati ya. Baik, jadi sebagaimana kita bersyukur kepada Allah, maka syariat pun menuntut kita agar kita pandai bersyukur kepada sesama. Sama ya, kita kami sebagai suami pun sama. Nggak boleh, ya kamu kerjanya apa aja sih di rumah? Kok perasaan? Ya enggak, kita bersyukur. Sudah mendidik anak-anak kita sebagai laki-laki ya. Sudah membereskan rumah, melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Jadi saling bersyukur, saling berterima kasih, itu akan membangun keharmonisan dari rumah tangga dan keberkahan dalam rumah tangga. Jadi tidak lupa, selain syukur kepada Allah, kita pun pandai bersyukur kepada manusia. Termasuk ya, sesama kepada sesama, guru kepada jamaahnya, jamaah kepada gurunya, atau murid kepada gurunya, guru kepada muridnya, dan lain sebagainya. Saling bersyukur karena syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hal yang demikian. Syukur kepada Allah dan syukur kepada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali para umat cukup ya Bu Julia ya. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah membantu dan menolong kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ya sekalipun berat secara praktek, tetapi akan ringan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadika asy-syakur. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur, karena syukur akan menghantarkan kita kepada surga Allah, menjadi hamba-hamba yang mulia dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah permudah urusannya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ya Ibu-ibu. Semoga